Tepat di perayaan ulang tahun pernikahan ke-10, dunia Ardian hancur. Bukan kado indah yang didapatnya, melainkan pemandangan istrinya, Clara, mencium pria lain. Pengkhianatan itu membuatnya bangkit jadi sosok yang sukses. Sementara Clara, yang hidup bersama selingkuhannya, justru mulai menyesal. Apakah takdir akan mempertemukan mereka lagi? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Lampu-lampu sorot berkilauan di atas ballroom The Starlight Hotel, memantulkan pendaran kemewahan pada gonggon sutra dan setelan jas mahal. Ratusan tamu dari kolega bisnis, kerabat, hingga sahabat-sahabat terdekat berkumpul malam itu. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, dentingan gelas sampanye, dan tawa riang yang seolah menjadi melodi pengiring. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan ex Ardian dan Clara. Sebuah dekade yang sempurna di mata dunia. Sebuah dongeng modern yang selalu menjadi bahan perbincangan Ardian. Berdiri di samping istrinya, memandang kerumunan dengan senyum tulus. Clara, dengan gaun putihnya yang anggun, tampak seperti bidadari. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias sempurna. Ia menggenggam tangan Ardian dengan erat, dan sesekali melempar senyum manis yang membuat Ardian merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Pria itu baru saja menyelesaikan pidatonya. Sebuah pidato sederhana namun penuh makna tentang perjalanan cinta mereka, tentang pasang surut yang mereka lalui, dan tentang betapa berharganya Clara dalam hidupnya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah wujud dari kejujuran hatinya yang terdalam untuk istriku. Clara, terima kasih sudah menjadi pelengkap hidupku selama 10 tahun ini. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, ucap Ardian. Suaranya bergetar karena haru. Para tamu bertepuk tangan meriah, dan beberapa orang bahkan terlihat terharu. Clara tersenyum, pipinya merona. Terima kasih sayang, aku juga sangat mencintaimu, bisiknya. Suaranya begitu lembut, terdengar tulus, seolah tidak ada satupun kebohongan di baliknya. Tawa dan percakapan kembali memecah keheningan setelah pidato. Ardian dan Clara membaur, menyapa tamu-tamu mereka. Di tengah keramaian, Ardian merasakan gelisah kecil. Ia tidak melihat Clara di sisinya. Setelah berpamitan dengan beberapa tamu, ia mulai mencari. Ia melihat sekeliling, matanya menyapu setiap sudut ruangan, tetapi Clara tidak ada. Jantungnya berdebar. Bukan karena cemas, melainkan karena ia ingin membagikan potongan kue pertama bersamanya. Mungkin dia ke toilet, pikir Ardian, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah menuju koridor di luar ballroom, tempat yang lebih sepi dan tenang. Langkahnya santai, ia bersiul pelan, membayangkan kejutan lain yang telah ia siapkan untuk Clara. Sebuah liburan pribadi ke Moladewa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat mereka bisa menghabiskan waktu berdua seperti saat awal-awal pacaran dulu. Namun, langkahnya terhenti. Di ujung koridor, di balik sebuah pilar marmer yang besar, ia melihat dua siluet yang familiar. Siluet itu bergerak sangat dekat, dan Ardian merasakan sesuatu yang aneh. Ia melangkah lebih dekat, bersembunyi di balik tanaman hias besar. Matanya membulat, napasnya tercekat, jantungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Di sana, di antara kegelapan dan cahaya remang, Clara, istrinya, sedang berciuman. Bukan dengan Ardian, suaminya, melainkan dengan seorang pria lain. Pria itu tampak lebih muda, dengan senyum nakal yang terpancar di wajahnya. Ciuman itu tidak terburu-buru, penuh gairah, seolah mereka sudah sangat terbiasa melakukannya. Clara bahkan memeluk leher pria itu dengan mesra, mengabaikan dunia di sekitarnya, termasuk pesta ulang tahun pernikahannya sendiri. Ardian merasakan semua darah mengalir dari wajahnya. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Suara-suara dari ballroom menjadi sayup-sayup, seperti dengungan yang jauh dan tak berarti. Ia tidak bisa bergerak, kakinya terasa kaku, terpaku pada lantai dingin. Otaknya kosong, hanya ada satu pertanyaan yang berputar di kepalanya. Mengapa? Mengapa di hari ini? Di hari yang seharusnya menjadi puncak perayaan cinta mereka, pria itu, yang kemudian Ardian kenali sebagai Bima, seorang karyawan junior di perusahaannya, melepaskan ciuman itu. Ia mengusap bibir Clara dengan ibu jarinya, dan Clara terkekeh pelan. Gila, di pesta seperti ini, bisik Bima. Justru itu yang seru, jawab Clara. Suaranya pelan dan penuh kenikmatan. Sebuah suara yang Ardian kenali sebagai suara yang Clara gunakan ketika ia sedang sangat bahagia. Namun, suara itu kini digunakan untuk kebahagiaan yang bukan untuknya.
Ardian tidak bisa menahannya lagi. Ia keluar dari persembunyiannya. Langkahnya gontai, tetapi penuh amarah yang membara. Clara, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Kedua orang itu terkejut. Clara membulatkan matanya. Wajahnya langsung pucat. Bima mundur selangkah. Ekspresinya berubah menjadi panik. Ardian, bisik Clara, seolah ia baru saja melihat hantu. Jadi ini kado yang kamu siapkan untukku, Clara? Tanya Ardian. Suaranya kini meninggi, menahan emosi yang siap meledak. Matanya memancarkan rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan yang begitu mendalam. Para tamu di ballroom yang mendengar suara itu mulai mendekat. Mereka melihat pemandangan di koridor. Ardian, sang suami yang terlihat hancur, Clara, sang istri yang pucat pasi, dan Bima, pria muda yang tegang. Clara, yang melihat mata-mata penasaran mulai mengarah padanya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Kengerian di wajahnya digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Ia melepaskan tangan Bima dan melipat kedua tangannya di dada. Kenapa, Ardian? Kamu mau apa? Mau teriak-teriak? Semua orang sudah tahu kan? Ucapnya. Suaranya tenang, dingin dan penuh ejekan. Ardian tidak menyangka akan mendapatkan respon seperti itu. Ia mengira Clara akan memohon maaf, menjelaskan, atau menangis. Namun, Clara malah berdiri tegap, seolah tidak melakukan kesalahan. Clara, apa ini? Tanya Ardian. Suaranya bergetar. Clara menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang rewel. Ia melirik Bima sekilas, lalu kembali menatap Ardian dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sebuah senyum sinis muncul di bibirnya. Apa? Kamu mau tahu kenapa? Kamu lihat Bima, Ardian? Lihat dia baik-baik. Dia muda, wajahnya menarik, dan postur tubuhnya jauh lebih ideal daripada kamu. Kamu pikir aku tahan hidup dengan wajah pas-pasanmu itu? Kamu sudah tua, Ardian. Aku butuh yang segar, yang muda. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Ardian. Ia merasakan seluruh kekuatannya lenyap. Wajahnya yang sebelumnya hanya pucat kini terasa mati rasa. Ia melihat para tamu yang kini berdiri di sekeliling mereka, menyaksikan drama ini dengan mata terbelalak dan bisikan-bisikan yang tak terdengar. Bisikan itu seperti dengungan lebah di kepalanya, memekakkan telinga. Ia bisa melihat rasa kasihan di mata beberapa orang, rasa menghakimi di mata yang lain, dan rasa senang karena ada skandal di mata beberapa orang. Kurang menarik, wajah pas-pasan, bisik Ardian, mengulangi kata-kata Clara, seolah ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. 10 tahun hidup bersama, dan di akhir cerita, inilah yang ia dapatkan. Ejekan yang paling menusuk dari orang yang paling ia cintai. Clara tertawa kecil, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Ardian. Wayah, kamu kurang menarik, sangat kerang. Coba lihat dirimu di cermin. Pantas saja aku bosan. Bima jauh lebih pantas untukku. Ia melingkarkan tangannya di lengan Bima dengan bangga, seolah Bima adalah trofi yang baru saja ia menangkan. Ardian, yang tadinya dipenuhi amarah, kini hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia mundur selangkah, lalu satu langkah lagi, sampai punggungnya membentur dinding dingin. Dunia di sekelilingnya terasa kabur. Ia tidak peduli lagi dengan siapapun di sana. Ia hanya melihat Clara, wanita yang ia pikir adalah belahan jiwanya, berdiri di sana dengan bangga, merayakan pengkhianatannya di depan mata semua orang. Di hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka, pesta yang ia siapkan dengan penuh cinta, kini menjadi panggung terburuk dalam hidupnya. Air mata yang ia tahan sekuat tenaga akhirnya mengalir. Ardian memejamkan mata, membiarkan butiran hangat itu menuruni pipinya yang kini terasa kaku. Ia tidak tahu harus merasakan apa lagi. Hanya ada satu hal yang pasti. Hidupnya, yang ia kira sempurna, kini hancur berkeping-keping. Keriuhan pesta perlahan surut, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan di dalam rumah mewah Ardian. Suara terakhir yang terdengar adalah derap langkah kaki para tamu yang pergi dengan cepat, membawa serta cerita skandal yang akan menjadi bahan gosip selama berbulan-bulan. Ardian berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh dekorasi perayaan yang kini terasa bagai ejekan. Balon-balon berwarna perak dan emas pita-pita berkerlipan, semua seolah menertawakan kebodohannya. Ia masih mengenakan setelan jas mahalnya, yang terasa terlalu berat, terlalu pengap. Di depannya, Clara duduk di sofa, memegang segelas anggur dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Bima, kekasihnya, sudah pergi, menghilang seperti bayangan di balik pintu. Puaskah kamu? Tanya Ardian, suaranya serak dan parau, terdengar seperti suara orang asing di telinganya sendiri. Clara mengangkat bahu, menyesap anggur dengan tenang. Puaskah aku? Aku tidak tahu, Ardian, tapi setidaknya sekarang kamu tahu.
Aku sudah lelah menyembunyikan ini. Sudah lelah dengan akting bahagia. Hati Ardian terasa diremas. Akting jadi 10 tahun ini, semuanya hanya akting. Ia melangkah mendekat, matanya menatap lekat-lekat pada wajah Clara, mencoba mencari sedikit saja penyesalan atau rasa bersalah di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Menurutmu bagaimana? Kamu pikir aku bisa bertahan selama ini kalau aku tidak pandai berakting? Jawab Clara, suaranya datar, tanpa emosi. Aku butuh lebih dari sekadar uang dan kenyamanan, Ardian. Aku butuh semangat, gairah, dan kamu tidak bisa memberikannya lagi. Sudah 10 tahun, kamu tahu, semuanya membosankan. Kata-kata itu bagai racun yang perlahan membunuh sisa-sisa harapan Ardian. Ia tidak mengerti. Ia merasa telah memberikan segalanya. Cinta, kesetiaan, materi, kenyamanan, semuanya. Apa yang kurang? Ia selalu menganggap Clara sebagai ratu dalam hidupnya. Sosok yang harus ia lindungi dan bahagiakan. Namun, ternyata ia hanya seorang penjaga kandang yang dianggap membosankan. Apa yang aku lakukan salah? Aku selalu berusaha menjadi suami yang terbaik. Bisik Ardian. Suaranya terdengar seperti rengekan anak kecil. Clara tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat kejam. Kamu tidak salah, Ardian. Kamu membosankan. Wajahmu, caramu berpakaian, caramu bicara, semuanya tidak menarik. Bima jauh lebih menarik. Ia tahu bagaimana membuatku merasa hidup. Ia memberiku gairah yang sudah lama hilang bersamamu. Ardian tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia membenci dirinya sendiri karena menangis. Tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk ia tanggung sendirian. Apa kamu benar-benar tidak pernah mencintaiku, Clara? Clara menghela napas, meletakkan gelas anggurnya di meja. Sita, tentu saja aku mencintaimu. Dulu, mungkin. Tapi, kamu tahu, cinta bisa pudar kan? Apalagi ketika ada yang lebih menarik datang. Pengakuan itu adalah pukulan telak terakhir bagi Ardian. Ia tidak lagi melihat Clara sebagai istrinya, sebagai orang yang ia cintai. Ia melihatnya sebagai orang asing yang dingin, kejam, dan egois. Di titik itu, Ardian menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Puing-puing kesetiaan mereka sudah terlalu hancur untuk bisa direkatkan kembali. Keesokan paginya, Ardian menghubungi pengacaranya. Suara pengacaranya yang terdengar terkejut mencoba menenangkan Ardian, tetapi Ardian sudah mantap. Saya ingin perceraian secepatnya. Proses perceraian berjalan dengan lancar. Ardian tidak peduli dengan harta gonogini. Ia menyerahkan semua yang diminta Clara, rumah, mobil mewah, dan tunjangan bulanan yang sangat besar. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, kebebasan dari ikatan yang sudah mati ini. Clara, di sisi lain, tampak puas. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Dan di mata Ardian, ia tampak seperti predator yang baru saja berhasil menangkap mangsanya. Selama proses perceraian, Ardian harus menghadapi cemoohan publik dan bisikan-bisikan di kantor. Beberapa orang mencoba untuk bersimpati, tetapi ia menolak semua itu. Ia mengurung dirinya dalam kesendirian, hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memang benar-benar perlu ia ajak bicara. Ia menyadari, di dunia ini, ia hanya memiliki dirinya sendiri. Rasa sakit itu, ia putuskan, harus ia tanggung sendiri. Suatu sore, saat ia sedang mengemasi barang-barang pribadi Clara dari ruang kerjanya, ia menemukan sebuah foto. Foto itu diambil saat mereka berbulan madu di Italia. Clara tersenyum lebar, memeluk Ardian dari belakang, kepalanya disandarkan di bahu Ardian. Ardian masih mengingat hari itu. Hari di mana mereka bergelenjelan di sepanjang jalan sempit di kota kecil. Clara tampak begitu bahagia, begitu tulus. Sekarang, ia bertanya-tanya, apakah semua itu juga akting? Ia meremas foto itu di tangannya, membiarkan kertas mengkerut dan robek. Hatinya yang sudah hancur kini terasa semakin teriris. Ia merasa seperti orang bodoh yang hidup dalam ilusi selama 10 tahun. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi ia juga kehilangan keyakinannya pada cinta dan kebahagiaan. 1 minggu kemudian, dokumen perceraian ditandatangani. Ardian merasakan beban yang berat terangkat dari pundaknya. Ia resmi menjadi seorang duda. Clara juga terlihat lega. Di luar pengadilan, ia melihat Clara tersenyum, berpelukan dengan Bima. Mereka terlihat bahagia, seperti dua orang yang baru saja memulai petualangan baru. Ardian membalikkan badannya, berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Ia tidak ingin melihat mereka. Ia tidak ingin lagi ada dalam hidup mereka. Puing-puing kesetiaan yang hancur itu, ia biarkan tertinggal di belakang, di masa lalu. Tempat di mana ia seharusnya melupakannya selamanya. Ia pulang ke rumah, yang kini terasa sepi dan dingin. Ia duduk di sofa, tempat Clara dulu duduk, memandangi ruangan yang terasa asing.
Sebuah lembaran baru telah terbuka dalam hidupnya, dan ia tidak tahu harus memulainya dari mana. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pria yang kurang menarik. 6 bulan berlalu sejak perceraian yang menggemparkan itu. Dunia sudah mulai melupakan skandal antara Ardian dan Clara. Seperti yang mereka katakan, benar-benar menyembuhkan. Namun, bagi Ardian, proses penyembuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ia harus membangun kembali dirinya dari nol, seperti sebuah kota yang hancur akibat gempa bumi. Ardian mengambil keputusan drastis. Ia memutuskan untuk mengubah dirinya. Bukan untuk membuktikan apapun pada Clara, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ardian membuang semua pakaiannya yang lama, yang menurut Clara membosankan. Ia membeli jas-jas baru yang lebih modern, lebih pas di tubuhnya. Ia mulai berolahraga, bukan untuk mendapatkan tubuh ideal seperti Bima, tetapi untuk mendapatkan kekuatan dan ketahanan mental. Ia juga memotong rambutnya, mengubah gaya, dan bahkan membeli kacamata baru yang membuatnya terlihat lebih cerdas dan berkarisma. Namun, transformasi terbesarnya terjadi di kantor. Ardian, yang selama ini menjalankan perusahaannya dengan santai, kini menjadi seorang workaholic sejati. Ia mengurung diri di kantornya selama berjam-jam, memimpin rapat-rapat, merumuskan strategi baru, dan mengambil alih proyek-proyek yang sebelumnya ia serahkan kepada manajernya. Ia tidak lagi peduli dengan jam kerja atau liburan. Baginya pekerjaan adalah satu-satunya pelarian. Ia tidak lagi membiarkan karyawannya bertindak seenaknya. Ia menjadi bos yang tegas, tetapi adil. Karyawan yang dulu hanya mengenalnya sebagai bos yang santai, kini melihatnya sebagai seorang pemimpin yang visioner dan ambisius. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mereka, yang awalnya hanya sebuah perusahaan kelas menengah, mulai berkembang pesat. Mereka merambah ke pasar baru, mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil, dan keuntungan perusahaan meningkat tajam. Bagi Ardian, kesuksesan ini bukanlah tentang uang. Uang tidak akan pernah bisa membeli kembali harga dirinya yang telah diinjak oleh Clara. Kesuksesan ini adalah tentang membuktikan bahwa ia berharga, bahwa ia memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak bisa diremehkan, bahwa ia bukan hanya seorang pria dengan wajah pas-pasan yang membosankan. Di tengah kesibukannya, Ardian sesekali bertemu dengan teman-temannya. Mereka terkejut melihat perubahannya. Ardian yang dulu pendiam dan pasif, kini menjadi pria yang lebih percaya diri, karismatik, dan berwawasan luas. Mereka melihat pancaran kekuatan di matanya. Sebuah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan. Namun, ia tetap menjaga jarak. Ia menolak semua ajakan kencan. Ia masih belum siap untuk membuka hatinya lagi. Ia takut. Sangat takut. Ia takut jika ia membuka hatinya, ia akan kembali merasakan rasa sakit yang sama. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu membekas. Ia memutuskan untuk memfokuskan dirinya pada hal-hal yang bisa ia kontrol. Karir, uang, dan dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Clara dan Bima merayakan awal baru mereka. Clara, yang kini mendapatkan harta gono gini dari Ardian, menyewa sebuah apartemen mewah di pusat kota. Ia menghabiskan uangnya dengan foya-foya, berbelanja, pergi ke pesta, dan nongkrong di kafe-kafe mewah. Ia merasa seperti seorang ratu yang akhirnya menemukan pasangannya. Bima di sisinya tampak sangat bahagia. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Wanita kaya, kehidupan mewah, dan pengakuan, "Aku tidak menyangka akan secepat ini, sayang. Kita sudah bebas," kata Bima, memeluk Clara dari belakang saat mereka berdiri di balkon apartemen. Clara tertawa. "Tentu saja, Ardian itu bodoh. Dia memberikan semuanya padaku. Sekarang, kita bisa hidup seperti yang kita mau." Bima mengangguk. "Aku beruntung memilikimu, Clara. Kamu benar-benar pahlawan bagiku." Clara tersenyum puas. Ia merasa telah membuat keputusan yang benar. Ia meninggalkan Ardian, pria membosankan itu, dan memilih Bima, pria yang memberinya gairah. Ia tidak pernah berpikir tentang konsekuensi atau masa depan. Yang ia pikirkan hanyalah kebahagiaan yang ia rasakan saat itu. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya sementara. Ia tidak tahu bahwa uang dari Gonojini akan habis. Ia tidak tahu bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang tidak didasarkan pada cinta sejati, melainkan pada nafsu dan kesenangan sesaat. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum lebar Bima, ada sebuah kenyataan pahit yang siap menghancurkan segalanya. Suatu hari, saat Clara sedang berbelanja, ia tidak sengaja melihat sebuah foto di majalah bisnis. Foto itu adalah foto Ardian,
yang kini tampak jauh lebih tampan dan berkarisma. Tulisannya berbunyi, Ardian Wijaya CEO Wijaya Group, pria di balik kebangkitan bisnis yang luar biasa. Clara terkejut. Ia tidak menyangka Ardian akan berubah sejauh itu. Ia pulang ke apartemen, majalah di tangannya. Ia menunjukkan majalah itu kepada Bima. Lihat Ardian, dia sukses sekali. Bima hanya melirik sekilas, lalu kembali bermain game di konsolnya. Sudahlah sayang, jangan pikirkan dia. Kita punya kehidupan kita sendiri. Clara mendesak. Ia meletakkan majalah itu di meja, tetapi pikirannya terus berputar. Ia mengingat kembali ejekannya pada Ardian di malam ulang tahun. Wajah, pas-pasan, membosankan. Kata-kata itu kini terdengar seperti bumerang yang kembali menghantamnya sendiri. Ia mulai merasakan keraguan. Apakah ia benar-benar membuat keputusan yang tepat? Bulan-bulan pertama kehidupan Clara dan Bima dipenuhi dengan euforia. Wong dari Gonogini Ardian mengalir deras. Membiayai gaya hidup mewah yang selama ini Clara impikan bersama Bima. Mereka berlibur ke tempat-tempat eksotis, berbelanja tas-tas branded, dan makan di restoran-restoran mahal. Clara merasa seperti ratu, dan Bima adalah pangerannya. Ia terus-menerus memuji Bima, merasa ia telah menemukan cinta sejati yang bisa memenuhi semua hasratnya. Hidup ini jauh lebih menyenangkan bersamamu. Sayang, kata Clara, saat mereka menikmati makan malam romantis di sebuah restoran rooftop. Tentu saja, kita ditakdirkan untuk bersama, jawab Bima, menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya yang tampan dan senyumnya yang memikat membuat Clara merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Perlahan tapi pasti, uang Clara mulai menipis. Tagihan kartu kredit menumpuk dan ia mulai panik. Ia tidak pernah mengelola keuangannya sendiri selama menikah dengan Ardian. Semua tagihan diurus oleh Ardian dan yang ia lakukan hanyalah menggunakan uangnya. Kini, ia harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak menyenangkan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Clara mencoba untuk membicarakan masalah ini dengan Bima. Sayang, sepertinya kita harus lebih hemat. Uang Gonogini dari Ardian sudah hampir habis. Bima meletakkan garpunya. Raut wajahnya berubah. Habis? Secepat itu? Kamu menghabiskannya untuk apa saja? APA, kamu juga ikut menghabiskannya. Bima, tas-tas itu, liburan, makan malam ini, semuanya. Bukankah kamu yang menyuruhku beli ini dan itu? Clara balas membela diri. Suaranya meninggi. Bima terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia memang ikut menghabiskan uang Clara, tapi ia pikir Ardian itu sangat kaya, dan uang Gonogininya tidak akan habis secepat ini. Bima sendiri tidak memiliki uang banyak. Ia hanya seorang karyawan junior dengan gaji pas-pasan. Ia mengira Clara akan terus membiayai gaya hidupnya, seperti yang ia lakukan selama ini. Tapi, kamu kan harusnya punya uang juga, Bima. Kamu bekerja di kantor kan? Tanya Clara. Suaranya perlahan menjadi ragu. Bima mendesah. Aku tidak punya gaji sebanyak itu, sayang. Gajiku hanya cukup untuk biaya hidup sendiri. Aku kan hanya office boy. Kata-kata itu bagai bom waktu yang meledak di telinga Clara. Office boy, menggulanji, suaranya pelan dan tak percaya. Kamu bilang kamu bekerja di kantor. Aku pikir kamu seorang manajer atau setidaknya staf biasa. Bima menundukkan kepala, menghindari tatapan Clara. Aku memang bekerja di kantor, sayang, di lantai paling bawah. Dan aku hanya Aku tidak pernah bilang aku orang kaya. Aku hanya bilang aku mencintaimu. Clara merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Dunia di sekelilingnya seolah berputar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Ia meninggalkan Ardian, seorang CEO sukses, demi seorang office boy, seorang yang bahkan bekerja di perusahaan mantan suaminya sendiri. Ironi ini terlalu kejam. Jadi, semua ini hanya omong kosong, bisik Clara. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku meninggalkan suamiku, menghancurkan reputasiku, demi kamu, seorang Bima mencoba meraih tangan Clara. Sayang, jangan begitu, aku mencintaimu. Aku akan berusaha keras, aku akan kerja keras untukmu. Clara menarik tangannya dengan kasar. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai pangeran tampan yang memikat. Ia melihatnya sebagai seorang pembohong, seorang pengecut, seorang pria yang hanya bisa mengandalkan wanita. Kekagumannya pada Bima yang selama ini ia rasakan, kini berubah menjadi rasa muak yang luar biasa. Ia merasa sangat bodoh, sangat naif. Ia telah menukar berlian dengan kerikil, emas dengan perunggu. Clara berlari ke kamar mandi, mengunci dirinya. Ia menangis, bukan karena Bima, tetapi karena dirinya sendiri. Ia menyesali setiap keputusan yang ia buat.
setiap kata yang ia ucapkan kepada Ardian. Ia mengingat kembali bagaimana ia mengolok-olok Ardian, menyebutnya tidak menarik. Bagaimana ia membanggakan Bima di depan umum. Kini, ia harus menelan semua kata-katanya sendiri. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, mata bengkak, riasan yang luntur. Di balik semua make-up dan pakaian mahal yang ia kenakan, ia melihat seorang wanita yang bodoh dan putus asa. Ia membenci dirinya sendiri. Keesokan harinya, Bima pergi bekerja seperti biasa. Clara duduk di sofa, memegang ponselnya, membuka-buka media sosial. Ia melihat foto-foto Ardian, menghadiri acara-acara penting, tersenyum dengan percaya diri di depan kamera. Ia melihat Ardian yang kini tidak lagi terlihat seperti Ardian yang dulu. Ardian yang sekarang terlihat lebih berwibawa, lebih tampan, dan lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Hati Clara terasa perih. Ia membayangkan betapa bodohnya ia dulu. Ardian memberinya segalanya, cinta, kesetiaan, dan kemapanan. Namun ia malah menyonaikannya demi gairah sesaat dan seorang pria yang bahkan tidak bisa membiayai hidupnya sendiri. Ia melihat Bima pulang dari kantor dengan seragam opnya. Bima menyambutnya dengan senyum. "Aku pulang, sayang." Clara hanya menatapnya. Senyum Bima yang dulu ia anggap menawan, kini terasa seperti topeng yang menutupi kemiskinan dan ketidakmampuannya. Ia tidak bisa lagi melihat ketampanan Bima. Yang ia lihat hanyalah seorang office boy, seorang karyawan rendahan, yang hidupnya kini menjadi tanggungannya. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Ardian. Ia bertanya-tanya, apakah Ardian masih sendiri? Apakah ia sudah menemukan penggantinya? Ia memikirkan semua hal yang ia hilangkan. Ia memikirkan kebodohannya. Dan ia menyadari, rasa penyesalan itu tidak bisa lagi ia hindari. Rasa penyesalan itu telah tumbuh menjadi benih yang akan terus menyakitinya setiap kali ia melihat Bima. Setiap kali ia melihat Ardian, dan setiap kali ia melihat dirinya sendiri di cermin. 2 tahun telah berlalu sejak pesta anniversary pernikahan X yang berakhir tragis. Waktu telah mengubah segalanya. Ardian, yang dulu terpuruk, kini berada di puncak kejayaannya. Ia berhasil mengubah Wijaya Group menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di negara itu. Namanya menjadi simbol kesuksesan dan keteguhan. Di sisi lain, Clara yang dulu merasa telah memenangkan segalanya, kini hidup dalam kesulitan. Kehidupan yang dulunya ia penuhi dengan kemewahan, kini hanya sebatas mimpi yang tak pernah terwujud. Clara dan Bima terpaksa pindah dari apartemen mewah mereka ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Uang gonogini yang ia terima dari Ardian telah habis sepenuhnya. Bima, sebagai seorang op, tidak memiliki gaji yang cukup untuk menutupi biaya hidup mereka. Apalagi untuk membiayai gaya hidup Clara yang serba mewah. Setiap hari adalah perjuangan. Clara harus mengurus semua pekerjaan rumah tangga sendiri. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat ia menjadi nyonya Ardian. "Bima, kapan gajimu cair? Stok makanan kita sudah menipis," keluh Clara. Suaranya penuh kekesalan. Saat ia merapikan lemari dapur yang hampir kosong, Bima, yang sedang asyik bermain game di ponselnya, hanya mendesah. "Sabar, sayang. Besok juga cair. Kenapa sih kamu tidak bisa santai sedikit? Dulu kan kamu bisa santai." Clara menoleh, matanya berkaca-kaca. "Dulu, kamu pikir aku bisa santai di kondisi seperti ini? Dulu aku punya segalanya, Bima. Aku punya Ardian. Aku tidak pernah tahu apa itu kesulitan finansial." Bima menghela napas. "Aku kan sudah janji akan bekerja keras untukmu. Tapi semua butuh waktu, Clara." Waktu. Clara tidak punya waktu. Ia rindu kehidupan lamanya. Ia rindu mobil mewah, rindu makan malam di restoran mahal, rindu semua yang bisa ia miliki hanya dengan menjentikkan jari. Ia merindukan Ardian. Ia merindukan Ardian bukan karena cinta, melainkan karena apa yang bisa diberikan oleh Ardian kepadanya. Ia mulai membandingkan Bima dengan Ardian. Bima, yang dulu ia anggap lebih menarik, kini tampak begitu biasa. Wajahnya yang tampan tidak bisa membayar tagihan listrik, tidak bisa membelikannya gaun baru, tidak bisa membuatnya kembali menjadi ratu. Bima hanya bisa memberikannya cinta, tetapi cinta tanpa materi terasa hampa di mata Clara. Setiap pagi, saat Bima bersiap pergi bekerja, Clara akan melihat seragam Obinia dan merasakan mual di perutnya. Ia tidak menyangka suaminya akan bekerja sebagai seorang op. Ia merasa malu, ia merasa hidupnya telah hancur. Bima, yang dulu ia banggakan, kini menjadi simbol dari kegagalannya. Di sisi lain, Ardian menikmati hidupnya yang baru. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia kini menjadi pria yang sangat percaya diri, sangat karismatik, dan sangat berkuasa. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang orang pikirkan tentangnya. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tujuannya.
Suatu hari, Ardian, yang jarang berada di kantornya, datang untuk meninjau beberapa departemen. Saat ia berjalan melewati koridor, ia tidak sengaja melihat seorang pria yang familiar. Pria itu sedang membersihkan jendela kaca di dekat lift. Pria itu adalah Bima. Ardian tertegun. Ia tidak menyangka Bima bekerja di perusahaannya sendiri. Dunia memang sempit. Ia mengamati Bima dari kejauhan. Bima tampak lelah. Wajahnya yang dulu berseri-seri kini terlihat murung dan kuyu. Ardian merasa sedikit kasihan. Tetapi tidak lebih dari itu. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Seperti melihat orang asing yang memiliki masa lalu yang tidak berhubungan dengannya. Bima, yang sedang membersihkan jendela, tidak menyadari kehadiran Ardian. Ia terus bekerja. Tidak menyadari bahwa bos besar perusahaan itu, pria yang dulu ia cemooh, sedang memperhatikannya. Ardian menggelengkan kepalanya pelan, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia tidak berinteraksi dengan Bima, tidak menyapa, tidak membicarakan masa lalu. Baginya, Bima hanyalah salah satu dari ribuan karyawan yang bekerja di perusahaannya. Kisah tentang Ardian, sang CEO dan office boy-nya yang tampan, mulai menyebar di kantor. Para karyawan saling berbisik, bertanya-tanya bagaimana Bima bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan Ardian. Beberapa orang menyimpulkan bahwa Bima pasti disewa oleh Clara untuk memancing amarah Ardian. Tapi mereka tidak tahu, Ardian sudah tidak memiliki amarah itu. Ketika Bima pulang, ia menceritakan pertemuan tak terduga itu kepada Clara. "Clara, tebak siapa yang aku lihat di kantor hari ini?" Clara mengangkat kepalanya, matanya berbinar. "Siapa?" "Ardian. Dia datang ke kantor. Dia tampak berbeda. Dia terlihat sangat berwibawa, sangat tampan." Bima mengatakan ini dengan nada yang penuh kekaguman. Hati Clara terasa tercekat. Mantan suaminya yang dulu ia sebut wajah pas-pasan, kini dipuji oleh suaminya yang baru sebagai tampan dan berwibawa. Ia merasakan pukulan lain dari takdir. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia membalikkan badan dan berlari ke kamar mandi. Bima bingung. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan salah. Clara mengunci pintu dan menangis sejadi-jadinya. Ia memukul dinding dengan tangannya. Ia ingin berteriak. Ia ingin memarahi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kerikil. Ia telah menukar kemapanan dan cinta yang tulus dengan gairah sesaat dan seorang pria yang bahkan tidak bisa ia banggakan saat itu. Di dalam kamar mandi kecil dan sempit, Clara membuat sebuah keputusan. Keputusan yang ia tahu bisa mengubah hidupnya kembali. Ia akan mendapatkan Ardian kembali. Ia tidak akan peduli dengan harga dirinya. Ia tidak akan peduli dengan apa yang orang lain katakan. Ia hanya akan peduli dengan satu hal, mendapatkan kembali kemewahan yang telah ia buang. Keputusan Clara untuk mendapat Ardian kembali bukan datang dari hati yang tulus, melainkan dari rasa putus asa yang mendalam. Kehidupannya dengan Bima semakin hari semakin sulit. Ia yang dulu terbiasa hidup dikelilingi pelayan dan kemewahan, kini harus mencuci piring, menyapu lantai, dan menghitung setiap sen yang ia keluarkan. Kontrakan kecil mereka terasa seperti penjara, dan setiap sudutnya mengingatkannya pada betapa bodohnya ia dulu. Bima, yang lelah dengan keluhan Clara, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, padahal Clara tahu itu hanya akal-akalan. Ia menjadi mudah marah, dan ia tidak lagi memuji Clara seperti dulu. Rasa cinta yang mereka rasakan saat mereka berselingkuh telah memudar, digantikan oleh kebosanan, frustrasi, dan kekecewaan. "Aku lelah, Bima. Kapan kita bisa keluar dari sini?" keluh Clara suatu malam saat mereka makan nasi goreng di teras kontrakan. "Tunggu saja, aku sedang menabung. Aku akan cari kerjaan lain yang gajinya lebih besar. Percayalah padaku," jawab Bima. Tetapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Clara tidak lagi percaya. Ia melihat Bima tidak memiliki ambisi. Bima hanya puas dengan hidupnya yang sederhana. Bima tidak peduli dengan uang, tidak peduli dengan kemapanan. Bima hanya peduli dengan kesenangan sesaat. Dan itu bukanlah yang Clara inginkan. Penyesalan itu tumbuh menjadi pohon yang besar di dalam hati Clara. Ia menyiramnya setiap hari dengan air mata. Ia mengingat kembali bagaimana Ardian selalu menempatkannya sebagai prioritas utama. Bagaimana Ardian selalu mendengarkan setiap ceritanya, setiap keluhannya, dan setiap keinginannya. Ia mengingat bagaimana Ardian selalu memeluknya erat, memberinya rasa aman, dan membuatnya merasa dicintai. Ia membuka ponselnya, mencari akun media sosial Ardian. Ia melihat foto-foto Ardian yang sedang menghadiri gala dinner, diundang sebagai pembicara, dan tersenyum di depan kamera. Ia melihat Ardian yang kini dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan sukses. Hati Clara terasa perih.
Ia merasa seperti seorang ratu yang telah terbuang dari istananya. Sementara rajanya kini menemukan ratu yang baru. Clara tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencoba. Setidaknya, ia harus mencoba untuk mendapatkan Ardian kembali. Ia tidak peduli jika ia harus menginjak harga dirinya. Ia tidak peduli jika ia harus berlutut di depan Ardian. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Malam itu, saat Bima sudah terlelap, Clara mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon Ardian. Nomor itu masih tersimpan di kontaknya. Di bawah nama suami, hati Clara berdebar kencang. Apa yang harus ia katakan? Apa yang harus ia lakukan? Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol panggil. Di sisi lain, Ardian sedang menyelesaikan laporannya di kantornya yang megah. Ponselnya berdering. Ia melihat nama suami. Ia mengerutkan kening. Siapa yang mengganti namanya? Ia mengambil ponselnya, dan ia melihat nomor yang tidak ia kenal. Ia mengangkatnya. Halo? Suaranya terdengar profesional, dingin, dan jauh. Ardian. Ini aku. Clara. Suara Clara bergetar, penuh harap. Ardian terdiam. Ia tidak menyangka Clara akan meneleponnya. Ia tidak menyangka ia akan mendengarkan suaranya lagi. Semua ingatan dari malam anniversary itu kembali berputar di kepalanya. Tawa sinis Clara, kata-kata menusuknya, dan rasa sakit yang ia rasakan. Ardian merasakan amarah kecil muncul, tetapi ia berhasil mengendalikannya. Ada apa, Clara? Tanyanya. Suaranya tetap datar. Clara terkejut dengan nada bicara Ardian. Ardian yang ia kenal dulu tidak akan berbicara seperti itu kepadanya. Aku hanya ingin menanyakan kabarmu, Ardian. Aku mendengar kamu sangat sukses sekarang. Aku ikut bahagia untukmu. Ardian tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat sinis. Bahagia? Sejak kapan kamu peduli dengan kebahagiaanku, Clara? Clara tidak bisa menjawab. Ia tahu Ardian tidak bodoh. Ia tahu Ardian tahu niatnya. Ardian, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku menyesali semuanya. Aku menyesal telah meninggalkanmu. Aku menyesal telah menyakitimu. Ardian mendesak. Ia memijat pelipisnya. Clara, kamu meneleponku hanya untuk meminta maaf. Bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Kamu sudah bahagia dengan Bima, kan? Clara tergiung. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu ia tidak bisa berbohong. Ia tahu Ardian akan tahu jika ia berbohong. Ardian, aku tidak bahagia, Bima. Dia bukan seperti yang aku pikirkan. Dia hanya seorang op. Ardian tidak bisa menahan tawa. Tawa itu terdengar pahit. Jadi kamu baru tahu sekarang, setelah semuanya terjadi, setelah kamu mengolok-olokku, setelah kamu meninggalkan aku di depan semua orang? Clara mulai menangis. Ardian, tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku mohon, aku ingin kembali bersamamu. Aku janji aku akan berubah. Aku janji aku akan menjadi istri yang lebih baik. Ardian terdiam lama. Ia memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada cinta, hanya kekosongan. Clara, sudah terlambat. Semua sudah berakhir. Kamu memilih jalanmu sendiri. Dan aku juga sudah memilih jalan hidupku sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Ardian menutup teleponnya. Ia meletakkan ponselnya di meja, dan ia kembali bekerja. Pikirannya sudah tidak lagi terganggu. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Clara. Ia tidak peduli dengan penyesalan Clara. Ia hanya peduli dengan masa depannya sendiri. Di sisi lain, Clara yang mendengar suara telepon mati, menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia menangis. Bukan karena Bima, tetapi karena dirinya sendiri. Ia menyadari, benih penyesalan yang ia tanam kini telah tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan ia harus memetik buahnya sendiri. Panggilan telepon yang berakhir begitu dingin tidak menghentikan Clara. Justru, hal itu semakin memicunya. Ia merasa tertantang. Ardian yang dulu ia kenal adalah pria yang lemah, yang gampang ia permainkan. Ardian yang sekarang, yang terdengar dingin dan tak tersentuh, membangkitkan ego Clara. Ia merasa harus membuktikan bahwa ia masih memiliki kekuatan atas mantan suaminya itu. Ia tidak peduli lagi dengan cara apapun yang harus ia tempuh, termasuk jika harus bertingkah putus asa. Keesokan harinya, ia mencoba menghubungi Ardian lagi. Ardian tidak mengangkatnya. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi Ardian tidak membalas. Ia bahkan mencoba menelepon sekretaris Ardian dengan alasan ingin meminta bantuan. Saya butuh bantuan Ardian. Ini masalah darurat, serunya, suaranya dipenuhi kepalsuan. Sekretaris Ardian, yang sudah tahu betul cerita perceraian itu, hanya bisa menjawab dengan sopan, "Maaf Nyonya Clara, Bapak Ardian sedang sibuk. Beliau tidak bisa diganggu."
Clara tidak menyerah. Ia mulai memata-matai Ardian. Ia mencari tahu di mana Ardian sering makan siang, di mana ia sering berolahraga, dan di mana ia sering menghabiskan akhir pekan. Ia ingin tidak sengaja bertemu dengan Ardian. Suatu sore, ia menemukan Ardian sedang duduk di sebuah kafe sendirian, sedang membaca laporan di tabletnya. Clara yang mengenakan gaun yang paling bagus yang ia miliki, mendekati Ardian dengan senyum yang dipaksakan. "Hai Ardian, kebetulan sekali kita bertemu di sini," sapa Clara. Suaranya dibuat semanis mungkin. Ardian mengangkat kepalanya, matanya sedikit membulat karena terkejut. Namun, ekspresi terkejut itu segera menghilang, digantikan oleh ekspresi datar dan dingin. "Clara, aku tidak tahu bahwa kebetulan bisa direncanakan," jawabnya. Tanpa menoleh, tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya, pukulan pertama, hati Clara terasa perih, tetapi ia tetap tersenyum. Ia menarik kursi dan duduk di depan Ardian. "Aku tahu aku salah. Aku memang bodoh. Aku menyesali semuanya, Ardian. Ardian mengangkat tangannya, menghentikan Clara. "Clara, aku sudah bilang, jangan hubungi aku lagi. Apa kamu tidak mengerti?" "Aku mengerti, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Ardian. Aku sadar kamu adalah pria terbaik yang pernah ada di hidupku, Bima. Bima tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Kamu baru sadar sekarang?" tanya Ardian, suaranya penuh sarkasme. "Setelah kamu menghina aku, setelah kamu mencampakkan aku, setelah kamu menciumnya di depan mataku sendiri." Kata-kata itu bagai cambuk yang mencambuk wajah Clara. Ia merasa malu, sangat malu, tapi ia tidak bisa menyerah. "Ardian, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu kembali. Aku akan menceraikan Bima. Kita bisa mulai dari awal lagi." Ardian menutup tabletnya. Ia menatap Clara dengan lekat. Di matanya, Clara melihat kekosongan, bukan amarah. Ia melihat seorang pria yang telah melangkah maju, yang sudah tidak peduli lagi dengan masa lalunya. "Clara, dengerin aku baik-baik. Aku tidak butuh kesempatan kedua. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Hidupku sudah sangat bahagia sekarang. Hidupku sudah sangat tenang. Aku tidak ingin masa lalu kembali dan menghancurkan semua yang sudah aku bangun," kata Ardian. Suaranya tenang, tetapi tegas. Air mata mengalir di pipi Clara. "Tapi aku mencintaimu, Ardian. Aku benar-benar mencintaimu." Ardian menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mencintaiku, Clara. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak mencintai aku. Kamu mencintai apa yang bisa aku berikan padamu. Kamu mencintai uangku, statusku, dan kenyamanan yang aku berikan. Kamu egois, Clara. Sangat egois." Kata-kata Ardian adalah pukulan telak yang membuat Clara tidak bisa berkata-kata. Ia ingin membantah, ia ingin berteriak, tetapi ia tahu Ardian benar. Ia terlalu egois. Ia tidak mencintai Ardian. Ia hanya mencintai apa yang Ardian miliki. Ardian berdiri, mengambil dompetnya. "Ini adalah pertemuan terakhir kita. Jangan pernah coba hubungi aku lagi, atau aku akan mengurusnya secara hukum. Aku tidak mau lagi ada drama dalam hidupku. Selamat tinggal, Clara." Ardian meletakkan beberapa lembar uang di meja, lalu berjalan pergi, meninggalkan Clara yang duduk sendirian di kafe itu. Clara melihat kepergian Ardian, air matanya terus mengalir. Ia merasa seperti seorang pecundang. Ia telah gagal. Ia tidak bisa mendapatkan Ardian kembali. Ia memandang keluar jendela, melihat Ardian masuk ke mobilnya yang mewah dan melaju pergi. Ia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena ia kehilangan cinta Ardian, tetapi karena ia kehilangan statusnya. Ia kehilangan kehidupan yang ia impikan. Dan ia tahu, semuanya adalah kesalahannya sendiri. Kembali ke kontrakan kecilnya, ia mendapati Bima sedang asyik bermain game di ponselnya, mengabaikan dirinya sepenuhnya. Clara memandangi wajah Bima, yang dulu ia anggap menawan, dan kini terasa begitu biasa. Ia memandang ke sekeliling ruangan, melihat perabot yang lusuh dan dinding yang kotor. Hidupnya terasa begitu suram, begitu kosong, dan begitu putus asa. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Ardian. "Kamu hanya mencintai dirimu sendiri." Kata-kata itu berulang-ulang di kepalanya, seperti sebuah rekaman yang tidak pernah berhenti. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan Ardian, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Meskipun sudah diancam secara hukum, Clara tetap nekat. Ia terus mengirimkan pesan-pesan panjang, merengek, memohon, dan bahkan sesekali mengancam akan melakukan hal bodoh. Ardian yang awalnya mengabaikannya, akhirnya merasa lelah.
Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri drama ini adalah dengan memberinya pertemuan terakhir. Sebuah pertemuan yang akan menjadi penutup babak ini dalam hidupnya. Ardian memilih tempat pertemuan yang netral. Sebuah restoran mewah yang baru dibuka. Ia ingin pertemuan ini terjadi di tempat umum, di mana Clara tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Ardian datang tepat waktu, mengenakan setelan jas yang rapi, tampak sangat berwibawa. Clara sudah duduk di sana, menunggunya dengan gaun yang paling bagus yang ia miliki. Ia tersenyum, senyum yang dipaksakan. Ardian, terima kasih sudah mau menemuiku, kata Clara. Suaranya dibuat-buat selembut mungkin. Ardian hanya mengangguk, duduk di kursi di hadapan Clara. Aku tidak akan lama. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, jawabnya. Suaranya datar, tanpa emosi. Clara merasakan hatinya menciut. Ia tahu ia harus berhati-hati. Ia harus bisa memanipulasi Ardian. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan narasinya. Ardian, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku telah melakukan hal yang paling buruk. Aku putus dengan Bima. Aku sadar, aku tidak mencintainya. Aku hanya menghayal. Aku hanya butuh gairah yang sudah lama hilang dari hidupku. Ardian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Clara. Matanya tajam, seolah sedang membaca setiap kebohongan di wajah Clara. Clara melanjutkan, Ardian, aku sadar. Kamu adalah cinta sejatiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku rindu semuanya. Rindu tawa kita, rindu pelukanmu, rindu hidup bersamamu. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi istri yang lebih baik. Aku akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita nanti. Anak-anak, Ardian akhirnya berbicara. Suaranya dingin dan menusuk. Clara, kamu ingat, kamu tidak pernah mau punya anak. Kamu bilang anak akan mengganggu karir dan kehidupan sosialmu. Kamu bahkan menolak program IVF yang aku tawarkan. Clara terdiam. Ia lupa tentang itu. Ia begitu sibuk merangkai kebohongan. Ia lupa dengan detail-detail masa lalu itu. Itu dulu. Aku sudah berubah, Ardian. Aku janji. Ardian menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Clara, kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku akan percaya dengan kebohonganmu ini? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Wajah Clara memucat. Apa maksudmu? Aku tahu, Clara. Aku tahu kamu putus asa. Aku tahu kamu hidup dalam kesulitan. Aku tahu kamu hidup dengan seorang op yang bahkan tidak bisa membiayai hidupmu sendiri. Clara tertegun. Ia merasa seperti baru saja ditampar. Bagaimana kamu tahu? Bisiknya. Suaranya tercekat. Bima, dia salah satu op di kantor aku, Clara. Aku tahu itu. Aku tahu kamu datang padaku bukan karena cinta, tapi karena kamu sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kamu datang padaku bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu mencintai uangku. Kamu datang padaku bukan karena kamu menyesal, tapi karena kamu putus asa, kata Ardian. Suaranya tenang, penuh kepastian, dan tanpa keraguan. Clara tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ardian tahu segalanya. Ia merasa dirinya begitu transparan, begitu mudah dibaca. Ia merasa malu, sangat malu. Ardian, aku minta maaf. Aku memang bodoh. Aku butuh uang. Aku butuh kehidupan yang dulu. Suaranya parau. Ardian memandang Clara dengan tatapan kasihan. Clara, kamu adalah wanita yang cerdas, tapi kamu membuat kesalahan yang paling fatal. Kamu memilih uang, status, dan kebahagiaanmu sendiri di atas cinta, kesetiaan, dan harga diri. Dan sekarang, kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Tapi aku bisa berubah, Ardian. Aku bisa. Aku mohon, beri aku kesempatan. Mohon, Clara. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ardian menggelengkan kepalanya. Ia meletakkan selembar uang di meja, lalu berdiri. Clara, kamu tidak bisa berubah. Sifatmu tidak akan pernah berubah. Kamu akan selalu menjadi Clara yang egois. Kita sudah tidak ada lagi hubungan. Selamat tinggal. Ardian berjalan pergi, meninggalkan Clara sendirian. Ia tidak menoleh lagi. Ia tidak peduli lagi. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Penutup. Ia sudah menutup bab ini dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia akhirnya bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Clara duduk sendirian di meja restoran, menatap kosong selembar uang yang ditinggalkan Ardian. Air matanya mengering, digantikan oleh kekosongan yang luar biasa. Ia merasa seperti seorang pecundang yang paling hina. Semua skenarionya, semua kebohongannya, hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa lagi memanipulasi Ardian. Pria yang dulu begitu mudah ia permainkan,
kini telah menjadi orang yang berbeda. Pria itu kini adalah sosok yang kuat, tangguh, dan tidak bisa ia sentuh lagi. Tiba-tiba, ia merasakan ponselnya bergetar di dalam tasnya. Sebuah panggilan masuk dari Bima. Clara mengambil ponselnya, menatap layar dengan mata penuh kebencian. Ia membenci Bima. Ia membenci pria itu karena pria itu adalah alasan dari semua kehancurannya. Ia membenci pria itu karena pria itu adalah simbol dari kesalahannya. Ia mengangkat telepon itu dengan suara parau. "Halo, Clara, kamu di mana?" "Aku sudah pulang." "Kamu belum masak, ya?" "Aku lapar." Suara Bima terdengar di seberang telepon. Nada suaranya penuh tuntutan. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran tentang di mana Clara berada. Hati Clara terasa sakit. Ia menyadari Ardian adalah pria yang selalu khawatir tentangnya, yang selalu memprioritaskannya, yang selalu mengutamakan perasaannya. Bima hanyalah seorang pria yang egois, yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Aku sedang di luar. Aku akan pulang sebentar lagi," jawab Clara. Suaranya bergetar. "Cepatlah, aku lapar," kata Bima, lalu ia menutup teleponnya. Clara menjatuhkan ponselnya ke meja. Ia tidak bisa lagi menahannya. Ia merasa sangat muak dengan kehidupannya yang baru. Ia merasa sangat bodoh. Ia menukar emas dengan perunggu. Ia menukar Ardian dengan Bima. Malam itu, saat ia pulang ke kontrakan, ia melihat Bima sedang asyik bermain game di ponselnya. Tidak peduli dengan kedatangan Clara. Clara berjalan ke kamar mandi, mengunci dirinya, dan mulai menangis. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis seyada-jadinya. Air matanya membasahi pipi, membasahi lantai, dan membasahi hatinya. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang hancur, yang kehilangan segalanya. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasa dirinya sudah mati. Ia telah kehilangan harga dirinya. Ia telah kehilangan kehormatannya. Ia telah kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Keesokan harinya, Clara bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Bima sudah pergi ke kantor. Clara duduk di sofa, memegang ponselnya, membuka kembali akun media sosial Ardian. Ia melihat foto-foto terbaru Ardian yang sedang berlibur di Maladewa, tempat yang dulu Ardian janjikan untuk mereka. Ardian tampak sangat bahagia, sangat damai. Di sampingnya, ada seorang wanita lain. Wanita itu tampak cantik, cerdas, dan penuh kasih. Clara merasa cemburu. Ia merasa sakit. Ia merasa bahwa ia telah kalah. Ia menutup ponselnya, membuangnya ke sofa. Ia tidak bisa lagi melihatnya. Ia tidak bisa lagi melihat kebahagiaan Ardian. Kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia telah membuang kebahagiaannya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Clara berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Di depannya, berdiri seorang pria. Pria itu adalah Ardian. Clara terkejut. "Ardian, apa yang kamu lakukan di sini?" Ardian hanya tersenyum. Senyum itu tidak seperti senyum yang dulu ia kenal. Senyum itu penuh dengan kedamaian, tetapi juga penuh dengan ketegasan. "Clara, aku datang bukan untuk kembali. Aku datang untuk memberikan ini," kata Ardian, memberikan sebuah amplop tebal kepada Clara. Clara membuka amplop itu, matanya membulat. Di dalamnya ada sebuah dokumen. Dokumen itu adalah sertifikat perceraian mereka. Namun, di dalam amplop itu juga terdapat sebuah cek yang nilainya sangat besar, cukup untuk membiayai hidup Clara selama bertahun-tahun. "Aku ingin memastikan kamu tidak akan kekurangan apapun lagi. Clara, ini adalah cek terakhir dariku. Setelah ini, kita tidak akan ada lagi hubungan. Kamu bisa menggunakannya untuk memulai hidup baru," kata Ardian. Suaranya tenang tetapi tegas. Air mata mengalir di pipi Clara. "Ardian, aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kamu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku janji, aku akan berubah." Ardian menggelengkan kepalanya. "Clara, sudah terlambat. Aku sudah bahagia. Aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Masa laluku adalah pelajaran, bukan tempat untuk kembali." Ardian membalikkan badannya, berjalan pergi. Clara mencoba menghentikannya, tetapi Ardian tidak menoleh. Ia berjalan pergi, meninggalkan Clara yang berdiri sendirian, memegang amplop dan cek di tangannya. Clara memandang kepergian Ardian, air matanya terus mengalir. Ia menyadari, ini adalah tamparan terakhir dari takdir. Ardian tidak lagi membencinya, tidak lagi mencintainya, tetapi hanya mengasihaninya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir Ardian dan Clara. Waktu seperti yang selalu terjadi,
telah menyembuhkan luka dan membuka jalan baru. Ardian, yang kini menjadi salah satu pengusaha paling sukses di negara itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Ia menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak lagi bergantung pada validasi dari orang lain. Ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menghargai nilainya, dan untuk tidak lagi membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Ia akhirnya membuka hatinya lagi. Dan ia bertemu dengan Maya, seorang wanita cerdas dan berhati tulus yang bekerja di perusahaannya sendiri. Maya mencintai Ardian apa adanya, bukan karena uang atau statusnya. Ia mencintai Ardian karena kebaikan hatinya, karena ketulusannya, dan karena ketabahannya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, jauh dari sorotan media. Ardian akhirnya menemukan cinta yang tulus dan jujur. Di sisi lain, Clara, yang menolak menggunakan cek dari Ardian, terus hidup dalam kesulitan. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi ia tidak memiliki pengalaman yang cukup. Ia mencoba memulai bisnis, tetapi ia tidak memiliki modal. Hidupnya terus-menerus digerogoti oleh rasa putus asa. Ia dan Bima akhirnya bercerai. Bima, yang tidak lagi bisa memanipulasi Clara, meninggalkannya begitu saja. Ia kembali ke kehidupan lamanya, menjadi seorang dan ia tidak pernah menoleh ke belakang. Clara, yang kini hidup sendirian, akhirnya menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Ardian, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Ia kehilangan harga dirinya, ia kehilangan kehormatannya, dan ia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi ratu yang ia banggakan. Ia hanyalah seorang wanita biasa, yang harus menanggung semua konsekuensi dari kesalahannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, ia melihat Ardian dan Maya berjalan-jalan. Ardian tampak sangat bahagia. Ia tertawa, dan suaranya terdengar begitu tulus. Maya memeluk lengannya dengan erat, wajahnya berseri-seri. Mereka tampak seperti dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Clara merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak cemburu, tidak iri. Ia hanya merasakan penyesalan yang mendalam. Kebahagiaan yang ia lihat di depan matanya adalah kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Clara berdiri, berjalan menjauh. Ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan mereka. Ia tahu, ia tidak pantas berada di sana. Ia harus menghadapi takdirnya sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Ia harus hidup dengan penyesalan, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap keputusannya. Kisah Ardian dan Clara berakhir di sana. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, kebangkitan, dan penyesalan. Ardian telah memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Clara, di sisi lain, harus menjalani jalan yang ia pilih sendiri. Sebuah jalan yang dipenuhi dengan penyesalan, kesendirian, dan kehampaan.